Halo Medikers. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto digadang-gadang menjadi calon kuat Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Hal itu menyusul langkah Presiden Jokowi yang menyodorkan nama Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Banyak orang yang mempertanyakan keputusan ini, sebab Jenderal Agus baru saja dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudo. Lantas apakah ini karena kepentingan Jokowi atau Jenderal Agus memang layak menjadi Panglima TNI? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak perjalanan karir dan kekayaan Jenderal Agus dalam video kali ini. Mari kita bongkar. Hidup Agus Subianto memang sangat erat dengan dunia militer. Ayahnya, Dedi Unadi, merupakan seorang pensiunan tentara dengan pangkat terakhir sersan kepala. Agus lahir dan menghabiskan masa remaja di kota tentara, julukan untuk Cimahi. Ia mengenyam pendidikan dasar di SDN Baros Mandiri 4 Cimahi dari tahun 1974 hingga 1980. Lulus SD, Agus kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Cimahi, hingga berhasil menyelesaikan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMAN 13 Bandung pada tahun 1986. Selepas SMA, Agus Subianto ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi tentara. Ia mulanya mengikuti tes di Sekolah Calon Bintara Kodam 3 Siliwangi namun tak lulus. Agus sempat menyerah dan memutuskan melamar sebagai satuan pengamanan di salah satu mal di Bogor, namun kembali menemui jalan buntu. Pada tahun 1988, Agus Subianto mengikuti tes masuk Akmil. Kali ini berhasil dan ia jadi lulusan dengan nilai terbaik kedua se-Jawa Barat, serta mencatatkan namanya sebagai salah satu alumni Akademi Militer Angkatan 1991. Di dalam lingkungan TNI Angkatan Darat, pria kelahiran 5 Agustus 1967 ini memiliki perjalanan karir yang moncer. Agus Subianto memulai reputasi tentaranya sebagai Kasih Ops Sektor A di Timur Timur. Setelah itu, ia kembali ke satuannya dan menjabat sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus, hingga terangkat menjadi Kepala Penerangan Kopassus. Dari Korps Barat Merah, Agus kemudian bertugas dalam jajaran Komando Teritorial. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Kemudian, ia pernah menjadi Asisten Operasi Kasdam 1 Bukit Barisan pada tahun 2014-2015, Komandan Rindam 2 Sriwijaya 2016-2017, Komandan Korem 132 Tadulako pada 2017-2018, dan Komandan Korem 061 Surya Kencana pada tahun 2020. Selain itu, Agus juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi Divisi 2 Kostrat pada 2011, dosen Media Squad pada 2015, dan Denma Mabesat pada 2015-2016. Agus juga bertugas sebagai Pamen Denma Mabes TNI pada 2018-2019 dan Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pendidikan dan Latihan pada 2019-2020. Setelah itu karirnya terus menanjak. Agus dipercaya menjadi perisai hidup Presiden Jokowi dengan menjabat sebagai Komandan Pas Pampres tahun 2020 hingga 2021. Selepas tugas di lingkaran istana, Agus mendapat jabatan strategis menjadi Wakil KSAD. Dan puncaknya, Agus dilantik menjadi KSAD pada 25 Oktober 2023. Selama meniti karirnya di militer, Agus Subianto pernah mengikuti Novelty Shoot Exhibition. Dia keluar sebagai juara dalam ajang tingkat Asia Tenggara tersebut. Pada lomba khusus yang digelar dalam pembukaan AARM ke-30 di National Military Training Center Hanoi, Vietnam. Rekam pendidikan Agus selama berdinas juga terbilang lengkap. Ia telah mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Sisko TNI hingga Lemhanas, serta tercatat pernah menjadi dosen di lingkungan Sesquad. Dengan demikian, Agus terbilang sosok dengan paket komplit karena mengikuti pendidikan pengembangan umum TNI secara lengkap, memiliki penugasan beragam dan dekat dengan Jokowi. Banyak pihak yang menilai hubungan kedekatan inilah yang membuat jejak karir Jenderal Agus begitu cepat melesat.
Agus merupakan Komandan Kodim 0735 Surakarta saat Jokowi masih Wali Kota Solo. Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061 Surya Kencana yang tugasnya menjaga Istana Kepresidenan Bogor saat Jokowi menjadi presiden. Kemudian Agus semakin dekat dengan Jokowi karena pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres sebelum menjadi Pangdam Siliwangi dan Wakasat. Istilah Solo Connection juga kini menjadi pemberitaan. Hal ini tak lepas dari sikap Jokowi yang memilih Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya pernah menjadi Kapolresta Surakarta. Sementara Agus sebagai mantan Danrem Surakarta diusulkan menjadi Panglima TNI. Jika ditarik ke belakang, ada juga nama Marsikal Hadi Cahyanto yang terangkat menjadi Panglima TNI tahun 2019. Marsikal Hadi sendiri merupakan Danlanut Adi Sumarmo saat Jokowi masih menjabat sebagai orang nomor 1 di Solo. Mempunyai perjalanan karir yang bersinar, ternyata total kekayaan milik Jenderal Agus juga tak main-main. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara terakhirnya ke KPK, pada Maret 2023 lalu, Jenderal Agus Subianto tercatat memiliki harta 19,3 miliar rupiah. Kepemilikan tanah menyumbang mayoritas harta kekayaan Agus. Ayah 3 anak ini mempunyai 11 bidang tanah yang berada di sejumlah daerah, misalnya Bandung Barat, Pangandaran, Bandung, Cimahi, Jakarta Timur, Bogor, dan Poso, dengan nilai sebesar 16 miliar rupiah. Aset lain yang ia punya adalah harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas, yang masing-masing nilainya 1,59 miliar rupiah dan 1,63 miliar rupiah. Sementara untuk alat transportasi dan mesin, Agus hanya memiliki 1 unit mobil, itu pun sebuah mobil lawas. Dalam LHKPN, Agus tercatat memiliki sebuah minibus Nissan tahun 2011 yang diperoleh dari hasil sendiri. Tadi jelaskan minibus Nissan apa yang dimiliki Agus, namun mobil itu hanya memiliki nilai 70 juta rupiah. Meski begitu, dalam akun Instagram pribadinya @91Agus Subianto, suami dari Alfi Sophia Indra ini, terlihat mempunyai hobi otomotif. Misalnya dalam satu unggahan videonya, Jenderal Agus terlihat sedang menunggangi motor mirip Honda Monkey berplat B6733 VXJ. Dia lengkap menggunakan atribut bikers mulai dari helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu. Video ini diunggah 8 Januari 2023. Artinya, dalam video tersebut Agus Subianto sedang menjabat sebagai Wakasat. Berdasarkan penelusuran, harga 1 unit motor ini setara dengan mobil minibus miliknya, yakni mulai dari 70 juta rupiah untuk tipe standar. Pada unggahan lain, Jenderal TNI Agus Subianto terekam sedang menunggangi motor dinas Honda Versa. Unggahan lain menampilkan Agus Subianto sedang membonceng sang istri. Belum diketahui dengan jelas motor yang dipakai oleh Agus, tapi terdapat aksen tulisan trim pada area tangkinya.